Anda kembali lagi di NTV Prime. Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal strateginya dalam memperkuat ekonomi Indonesia lewat Indonesia Incorporated dalam Indonesia Economic Outlook 2026 Jumat lalu. Apa yang dimaksud dengan Indonesia Incorporated dan apa manfaatnya hingga tantangannya bagi Indonesia? Jurnalis NTV Elisa Sinaga dan juru kamera Muhammad Reza akan membahasnya dalam segmen khusus Apa Kata Istana. Para pakar silahkan menilai. Saya percaya bahwa kita akan membuat kejutan demi kejutan. Kita akan buktikan ke seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia sekarang, bangsa Indonesia hari ini adalah bangsa Indonesia yang percaya diri, bangsa Indonesia yang paham, bangsa Indonesia yang bertekad untuk berdiri di atas kaki kita sendiri, dan kita tidak mau dan tidak akan lagi selalu didikte oleh bangsa lain atau dipermainkan oleh siapapun lagi. Dalam Indonesia Economic Outlook 2026, Presiden Prabowo mengatakan bahwa Indonesia akan memberikan kejutan ke bangsa lain untuk berdikari dalam sektor ekonomi. Pada kesempatan yang sama, strategi Indonesia Incorporated juga turut disinggung oleh Presiden Prabowo sebagai cara jitunya dalam visi pembangunan Indonesia ke depan. Apa yang dimaksud dengan Indonesia Incorporated? Selengkapnya dalam Apa Kata Istana, bersama saya, Elisa Sinaga. Presiden Prabowo kembali menyebut strategi Indonesia Incorporated sebagai kerangka kolaborasi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat sektor ekonomi Indonesia dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara Indonesia, Jumat lalu. Menurut Presiden, strategi Indonesia Incorporated dapat membangun kehidupan lebih baik bagi rakyat Indonesia. Saya namakan, saya punya strategi adalah Indonesia Incorporated. Yang besar, yang kuat, yang menengah, yang kecil, yang kurang, semua bekerja sama. Yang besar, maju, tarik. Yang kurang, kuat. Yang kuat, tarik. Yang lemah. Pemerintah yang bersih dan adil, bantu yang paling lemah dan paling miskin. Kita bangkit bersama, Indonesia insya Allah nanti bukan saja raksasa yang tertidur, tapi kita harus bangkit menjadi raksasa yang mampu berdiri dan membangun kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya. Sebetulnya ini bukan kali pertama Presiden menyinggung soal Indonesia Incorporated. Dalam pertemuan dengan 5 pengusaha nasional di Hambalang beberapa waktu lalu, Presiden juga sempat menekankan pentingnya semangat Indonesia Incorporated, di mana Indonesia Incorporated diartikan bahwa kolaborasi erat seluruh sektor, yakni antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat daya saing nasional serta mempercepat pembangunan ekonomi. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai konsep Indonesia Incorporated merupakan strategi yang baik. Namun BUMN, swasta hingga UMKM harus mengambil peran yang sama besar. Mengingat BUMN sudah dikelola Danantara, adanya peran yang sama membuat swasta dan UMKM tak tertekan oleh BUMN. Indonesia Incorporated adalah konsep yang bagus, konsep yang tepat untuk Indonesia. Tapi kembali seperti tadi sudah saya singgung di depan, tantangannya adalah implementasinya. Nah, memang kalau kita ingin menjadikan Indonesia Incorporated sebagai strategi yang sukses, maka yang dilakukan harus yang pertama,
BUMN itu didorong untuk menjadi pemain besar. Kemudian pada saat yang bersamaan, swasta itu juga didorong untuk menjadi pemain penting. Lapaknya, area bisnisnya itu diberi kesempatan luas. Jangan sampai swasta itu kemudian lapak bisnisnya diambil alih oleh BUMN. Kemudian yang ketiga, UMKM bisnis kecil itu harus di-empower, harus dimasukkan dalam supply chain, apakah itu supply chain BUMN maupun supply chain swasta. Memang tantangannya akhir-akhir ini banyak yang concern karena ada kesan BUMN lewat Danantara itu didorong begitu masif dengan alokasi resources modal yang begitu besar, sehingga dikhawatirkan ini justru akan menekan area bisnis swasta. Di sisi lain, bersamaan dengan pidato Presiden Prabowo di Indonesia Economic Outlook 2026 pada Jumat lalu, indeks harga saham gabungan bertahan di zona merah hingga penutupan perdagangan. IHSG turun 53,8 poin atau 0,64% ke posisi 8.212,27. Wijayanto menilai bahwa anjloknya IHSG tidak merefleksikan apa yang terjadi di Indonesia Economic Outlook. Adanya gejolak di pasar saham seperti isu saham gorengan belakangan yang membuat respon pasar menjadi negatif. Ya, saya melihat dalam beberapa tahun terakhir ini perilaku indeks itu tidak merefleksikan apa yang ada di realita di lapangan. Jadi ada begitu banyak hal-hal yang sifatnya spekulasi, kemudian upaya profit taking gitu. Kemudian kalau di masa lalu, beberapa bulan yang lalu, isu goreng-menggoreng saham gitu. Nah, dalam konteks ini saya tidak melihat naik turunnya indeks harga saham gabungan itu sebagai respon langsung atas apa yang disampaikan oleh Presiden dalam Indonesia Economic Outlook tersebut. Pada intinya, Indonesia Incorporated memerlukan sinergi yang konkret antara pemerintah dan dunia usaha. Visi Indonesia Incorporated juga lebih menekankan pada aspek pengayoman dan kemitraan. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah strategi ini mampu membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% seperti yang dicanangkan pada pemerintahan Presiden Prabowo? Elisa Sinaga, Muhammad Reza, jurnalis NTV, melaporkan.